Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayyi'in wa a'udzu bika wa qala ayyun wa inna la ta'mal absar wa la ta'mal qulubul lati fi sudur. Sadaqallahu al-azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Jamaah salat tasbih masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Sebelum bersama kita melanjutkan taklim, terlebih dahulu kita sampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertolongannya kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sampaikan salam taklim, ikroman wa mahabbatan wa tarbiyah, kemampuan firman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya benar-benar diakui menjadi umatnya dan kelak kita semuanya dipastikan golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Selanjutnya kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Jami. Karena saya capek itu baru datang melaksanakan umroh. Kita doakan mudah-mudahan ibadah diterima oleh Allah. Kita semuanya mudah-mudahan untuk mendapatkan panggilan untuk melaksanakan ibadah umroh. Lalu yang selanjutnya kita ucapkan selamat kepada Pak Toyo, tapi bukan untuk Pak Toyo, untuk putrinya ya, Pak Toyo, ya beberapa
kemudian selesai S1, ketika itu saya diberitahu untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah, tapi saya masih ada di Grogol karena pada minggu dulu hari Kamis ketika Pak Haji berangkat menuju untuk umroh, saya lagi berangkat menuju ke Surabaya dan Malang, Kediri dan Jombang. Datang di sini saya Selasa lalu kembali dari sana bersama rombongan, istirahat saya 1 malam di rumah. Paginya hari Rabu sekitar jam 8:30 saya berangkat ke Grogol sampai kemarin hari Jumat baru datang. Mudah-mudahan kita bersama semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan untuk mengawali taklim kita ini, saya memohon bantuan sampeyan semuanya, keikhlasan sampeyan semuanya, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah untuk keluarga kita yang telah mendapatkan musibah dan meninggal. Saya dengar dan saya baca sudah yang meninggal hampir 800 ya. Belum lagi yang hilang belum diketemukan. Itu kemarin saya baca hampir 600 berapa karena sudah berapa. Kita doakan mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah dan saudara kita yang masih diberikan kehidupan keselamatan mudah-mudahan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Quran mengatakan Zuharul fasad fitbari wal bakhla bima kasabat nas. Kerusakan baik di jalan maupun di laut akibat dari ulah manusia. Mungkin boleh menyembunyikan, tapi kalau Allah ingin membukakan tanpa ada pertolongan kita, dibuka oleh Allah dengan bala tenteranya yang berupa air, gelondongan-gelondongan kayu bisa hanyut seperti itu, dan manusia tinggal belalak maknanya berlihat. Kalau Allah sudah, belum lagi kalau sudah gambaran yang Allah gambarkan pada Al-Quran surat Al-Zalzalah yang sampai semuanya sudah paham. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi memuntahkan segala isi yang dikandung. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan segala isi yang dikandung. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dijaga keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh karenanya tidak adalah yang pantas bagi kita kecuali kita senantiasa bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya diberi yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Beberapa pekan yang lalu sudah saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, salah satu mengkolahuna dakola jannah. Masih ingat kalau beberapa pekan yang lalu ada 3 kalimat yang apabila kita mengucapkannya 3 kalimat itu, maka kita, kata Nabi, Allah menjadikan kita bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kalimat itu adalah man radiya billahi rabban, siapa yang ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya. Alhamdulillah kita tadi sudah mengikrarkan, mengucapkan dengan kalimat raditu billahi rabban. Lalu yang kedua,
wa bil Islam dina, ridho bahwa Islam adalah agama kita. Kita ridho menjadi seorang yang beragama Islam. Lalu yang ketiga, wa bi Muhammadin Rasulullah. Dan itu tadi sudah kita ucapkan, tergabung dalam satu kalimat, Raditu billahi rabban wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Dan mudah-mudahan ucapan kita itu menjadikan diri kita orang-orang yang bakal dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Nabi warrobiullah, ini kafati baina sama di wal wa hiya al-jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Pengakuan yang tiga tadi, ridho Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Rasulullah Muhammad SAW kita, harus kita jadikan sarana untuk diri kita berjuang melaksanakan keyakinan kita, ikrar kita bahwa kita hanya berdoa kepada Allah, maka kita tunduk dengan perintahnya. Kita menerima Islam sebagai agama yang kita ikuti, maka kita ikhlas menerima aturan yang datang yang ada pada Islam. Kita ikhlas menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai panutan kita, maka kita berupaya untuk mengajak diri kita agar dapat mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan sekedar ucapan yang menghiasi bibir kita, tapi ucapan itu hendaknya membekas dalam sikap dan perbuatan kita, sehingga kita akan menjadi betul-betul sebagai hamba Allah yang ridho, yang ikhlas, yang jujur di dalam ucapan. Ini mudah-mudahan. Oleh sebab itu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi mengingatkan, berulang kali saya sampaikan, kita dilarang, katakan diingatkan oleh Rasulullah. Kalimatnya si kalimat larangan, la taba'anna fi duburi kulli sholatin antaqulan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan kita meninggalkan sholat kita selesai kita mengerjakan sholat sebelum kita memohon pertolongan Allah dengan tiga perkara. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Pada pekan yang lalu berkaitan dengan buku kita Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sudah kita bahas tentang bab sholat sunnah. Yang dibahas itu mengenai bab sholat sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Nah sekarang kita masuk pada bagian berikutnya mengenai sholat atau ibadah sunnah, sholat sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kita cari di situ di bab sholat sunnah, kalau tidak ada tulisan Arabnya, apa namanya hadisnya, ada di situ penjelasannya. Ma'utiya abdun fi hadhihi dunya khairan lahu min ayyukrana lahu fi rak'atain yusolli rawahu Tabrani. Seorang hamba yang hidup di dunia ini tidak diberi sesuatu yang lebih baik daripada diberi pertolongan untuk dapat melakukan sholat sunat 2 rakaat. Karunia Allah, pertolongan Allah sampai yang bisa untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Kalau mau jujur, sekiranya dibanding dengan kenikmatan berupa dunia seisinya, tidak akan bisa membandingi nikmat besarnya Allah memberi pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan sholat sunnah. Maka sholat sunnah mereka, sholat sunnah itu tidak mengenal berapa banyak rakaatnya. Mau sampai sholat sunnah banyak-banyak silahkan. Tidak mengenal waktunya, boleh kapan saja waktu dilakukan. Cuma ada batasan-batasan yang sudah disampaikan
oleh hukum fikih seperti sholat sunat ba'da subuh tidak ada, sholat sunat ba'da asar tidak ada, sholat sunat ketika matahari tegak lurus tidak ada. Tapi itu ada kecuali, boleh sampai melakukan sholat sunat walaupun matahari tegak lurus istiwa apabila itu pada hari Jumat. Sampai boleh sholat sunat di atas subuh, tapi sampai yang tidak melakukan sholat sunat yang berkenaan dengan sholat fardu subuh. Sampai boleh melakukan sholat sunat sesudah sholat asar, tapi bukan sholat sunat yang berkaitan dengan sholat fardu asar. Bisa jadi sampai melakukan sholat taubat, boleh jadi sampai melakukan sholat tahiyatul masjid, walaupun sesudah sholat asar. Malam kita melakukan sholat witir, bisa dilakukan pada waktu sesudah selesai sholat sunat ba'da isya. Kita bisa, Pak, saya tidak usah pakai ba'diyah, saya langsung sholat witir saja, boleh. Tapi tidak boleh sholat witir dilakukan sesudah sholat fardu. Sholat witir yang dilakukan sesudah sholat isya. Apakah sesudah sholat sunat ba'da isya atau selesai melakukan sholat isya? Pak, bagaimana kalau sholat witir saya lakukan sesudah sholat isya, sesudah itu saya melakukan ba'da isya? Pak, ada yang menanyakan begitu. Aturannya tidak demikian. Jadi kalau mau melakukan sholat sunat witir, kalau kita melakukan sholat sunat ba'da isya, maka dahulukanlah sholat sunat ba'da isya, baru kita melakukan sholat sunat witir. Sholat sunat witir tidak usah banyak-banyak, 1 rakaat barang. Karena sholat witir sholat yang paling sedikit rakaatnya. Sholat witir sholat yang 1 rakaat saja. Boleh sholat witir mana sholat yang rakaatnya ganjil. Jadi boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Tapi kalau saya lihat sampai dan saya ini kayaknya tidak pernah sholat witir 9 rakaat. Tidak pernah. Ya paling banter kita sholat witirnya 3 rakaat. Saya sering kali kadang-kadang cuma 1 rakaat saja. Sholat witir 1 rakaat. Habis nanti baca Fatihah, baca surah Al-Ikhlas dan Mu'awwidatayn, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat akhir. Tapi jangan ditiru saya. Sampai kalau bisa yang banyak, jangan tiru saya. Saya nggak boleh ditiru karena saya bukan nabi. Tapi saya tidak melarang kalau sampai melakukan sholat witir 1 rakaat. Tapi kalau bisa ya lakukan yang lebih baik, yang banyak, mungkin 3 rakaat. Saya juga kadang-kadang melakukan 3 rakaat. Kalau tidak cukup betul gitu, saya 3 rakaat. Kalau tidak cukup betul 1 rakaat. Maka kadang-kadang tidak juga. Karena tidak boleh untuk sholat itu ibadah dipaksakan. Nanti menimbulkan ketidakikhlasan dipaksakan dan berlebih-lebihan ibadah Allah. Sah-sah saja. Allah tidak mau seperti kita Jumat itu. Boleh kita tidak ikut Jumat kalau kita dalam bepergian. Bapak tetap melakukan sholat namanya sholat walaupun tidak Jumat. Jadi tak usah sibuk-sibuk selalu berjalan pakai sampai mobil, pokoknya ke Kalimantan Selatan. Dan akhirnya sampai di pertengahan hari Jumat itu waktunya Jumat. Pak, mampir sholat Jumat, nggak usah jangan apa. Mampir malah justru di warung boleh, nggak apa-apa. Nanti sholat sebelumnya dijamaah dengan sholat asar boleh. Tapi kalau bukan dalam artian kita bekerja tidak atau tidak sesuai dengan aturan, tidak boleh kan begitu untuk meninggalkan sholat Jumat. Tidak boleh. Karena zuhurnya di hari Jumat itu diganti dengan sholat Jumat. Maka buat sholat Jumatnya, sholat zuhur yang semestinya 4 rakaat, 2 rakaatnya itu dipenuhi dengan kita memperhatikan khotib membacakan khutbahnya. Maka ketika khotib membacakan khutbah, kita dilarang untuk berzikir itu dilarang. Apalagi
sampai memainkan alat kir itu yang bunyinya ada cetek, cetek, cetek. Itu kan ada yang ada. Nah, yang datang dari Mekah, yang datang dari biasanya itu cetek, cetek, cetek. Itu hari Jumat khotib lagi membacakan khutbahnya tidak boleh. Karena ketika khotib memandangkan khutbahnya, kewajiban kita adalah mendengarkan, perhatikan. Itu tidak boleh itu. Ini penting begitu. Tetapi kadang-kadang jamaah itu tidak paham. Datangnya sholat Jumat cuma sekedar datang saja, tapi tidak mempunyai ilmunya. Sehingga kadang-kadang mohon maaf bukan di sini. Kadang-kadang itu sholat Jumat khotib di atas mimbar sebenarnya terlihat di sana itu terberat umpamanya gitu. Itu sambil di atas motor sambil merokok. Itu banyak karena saya kan sholat Jumatnya kan itu banyak di sini. Kadang-kadang di situ cerita, kadang-kadang cerita. Ya suaranya nggak keras cerita pelan-pelan, kelihatan dari sini. Kadang-kadang malah ada yang sudah di dalam duduk di dalam khotib lagi asik membacakan khutbahnya, dia mengambil. Ada. Ini karena tidak punya ilmu. Pada itu termasuk perbuatan sia-sia dan merusak daripada ibadah sholat Jumat. Jadi makanya penting duduk saja, malah lebih baik kita tertidur. Daripada main itu lebih duduk. Tapi jangan dia tak tidur bacanya. Ya, untuk kita mendengarkan khutbah lalu diberi oleh Allah kenikmatan. Karena biasanya tidur itu kalau khotib membacakan khutbah itu tidurnya itu nikmat betul. Tidur apalagi kalau sudah sampai bersandar, itu sambil itu ditiup-tiup oleh setan itu. Jadinya merek sambil enak tidurnya itu biasanya sambil bersandar. Nah, jadi saya juga nggak mau membangunkan karena kalau di masjid yang tidak terlalu besar itu tidak tertinggalkan kelihatan. Ada yang bersandar di tiang di tengah itu, ada yang bersandar di khotib bacakan khutbah. Makanya hadis Nabi itu mengajarkan orang yang paham, mengerti itu kata Nabi ketika menjalankan kewajiban di hari Jumat, khutbahnya pendek saja, lalu panjang sholatnya. Jadi kalau sampai khutbah itu hari Jumat tidak usah panjang, kalau itu jangan usah. Yang pendek-pendek saja, mungkin satu hadis dijelaskan selesai sudah. Tidak usah kalau itu mau sampai orangnya sudah sampai tidak usah. Pendekkan khutbah, berpanjangkan sholat. Nah, ukurannya biasanya, makanya dianjurkan di antaranya yang dipilih adalah sholat sabihis dan salat. Tapi Pak boleh orang pendek boleh saja. Keadaannya mungkin mau hujan. Kalau sampai sholat nanti baca sabihis malam bukan malam, itu jamaahnya banyak di luar hujan, nggak akan khusus. Yang dipikir kehujanan gitu. Nggak khusus. Imam harus tahu kondisinya mendung sholatnya agak bisa cepat. Mungkin cuma Fatihah setelah itu kalau perlu sholat al-ikhlas, sholat umpamanya begitu. Tidak usah banyak disunatkan itu sabihis akhirnya cuma pas rokaat yang kedua hujannya turun bubar. Kan ini ya. Baik, ini hadis tentang pembicaraan masalah betapa besar kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, di mana hamba itu bisa menjalankan sholat sunnah. Maka sampai saya bisa melakukan sholat ba'da maghrib tadi, sholat ba'da maghrib tadi, itu nikmat yang besar, pertolongan Allah besar. Kalau sholat wajib sudah tidak lagi dari ukuran, karena sholat wajib itu masalah hukumnya itu sudah apabila kita tidak mengerjakan dosa. Tapi kalau sholat sunat itu kan tidak, apabila kita tidak mengerjakan tidak dipandang dosa. Kadang-kadang akibat tidak dipandang dosa lalu kita sepelekan menganggap remeh. Padahal kalau melihat hadis ini dinyatakan oleh Nabi, hamba yang mendapatkan pertolongan yang besar adalah hamba itu bisa melaksanakan sholat sunat sekalipun 2 rakaat.
Nah, kita telah melaksanakan, ada qobliyah, ada ba'diyah. Nanti kalau sampai subuh itu selain sampai melakukan sholat qobliyah tersebut, setelah nanti ada kuliah subuh sampai menunggu waktu lalu diajak untuk melaksanakan sholat sunat isra berapa banyak. Lalu sesudah sholat isra nanti mungkin setengah 7 atau jam 7 sampai yang melakukan sholat namanya sholat duha. Sholat duha kalau bisa ya 2 rakaat. Kan memang paling sedikit 2 rakaat. Bisa 4 rakaat. Pak, sholat duha saya melakukan sampai 20 rakaat, boleh? Boleh. Kenapa tidak boleh? Pak, boleh sholat duha sampai pagi, sampai nanti menjelang zuhur salah sholat duha, boleh. Tapi itu nanti akhirnya menimbulkan diri kita ria. Jangan, tidak usah. Mungkin kalau bisa 2 rakaat, tapi istiqomah, 4 rakaat istiqomah. Mudah-mudahan. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Kebaikan atau pahala yang dilakukan oleh hamba Allah melakukan sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat fajar, sholat sunat qobliyah itu lebih utama daripada kita dibanding dengan kebaikan yang Allah berikan berupa dunia seisinya. Pahala 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Itu bukan cuma dunianya saja, bukan dunia yang kosong, dunia seisinya. Isinya dunia sampai tidak bisa menyentuh. Tak usah terlalu jauh yang kemarin baru kelihatan tambangnya coba yang begitu sampai tidak tersembunyi akhirnya dijadikan sarana untuk korupsi itu berapa triliun. Belum lagi yang namanya tambang. Sementara isinya dunia bukan cuma sebut itu tidak ada nilainya. Sebab apa? Semuanya tadi tidak akan memberi arti dalam kehidupan kita yang hakiki. Sujud sampai itulah yang penting. Ketika sampai selesai nanti kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi kita orang mukmin. Kalau orang yang tidak mukmin nggak usah diurus. Abu Jahal itu nggak usah pakai dirisah. Abu Lahab itu nggak usah pakai dirisah. Orang kafir, orang musyrik nggak usah pakai dirisah. Yang dirisah, yang dihitung itu kita yang beriman. Makanya ada iman yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal, ada yang kokoh. Nah, sampai-sampai dan saya termasuk iman yang di mana? Kenapa sampai Nabi mengingatkan saya dan sampean itu? Apa peringatan Nabi? Jadidu imanakum. Kita diperintah oleh Nabi untuk selalu memperbarui iman kita masing-masing. Bagaimana kita bisa memperbarui iman kita masing-masing? Ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah menjawab, "Aksiru min qouli la ilaha illallah." Perbanyaklah oleh untuk zikir la ilaha illallah. Maka dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, ilmu yang begitu, Allah katakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Nah sekarang ini karena saya seringkali berinteraksi dengan teman-teman yang bukan beragama Islam, saudara kita yang tidak beragama Islam itu mengucapkan astagfirullah itu masih orang bukan beragama Islam. Tadinya saya kira orang Islam saudara kita ini pakai sokok nasi warna, sokok hitam itu bukan sokok haji, sokok ini orang kita. Sekalinya ketika diperkenalkan, mohon maaf, saudara kita dari agama Katolik, ini pakai itu baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fasih. Membaca Alhamdulillahirabbil alamin, fasih. Membaca Astagfirullahaladzim, fasih. Tapi walaupun Alhamdulillah, Astagfirullah, Assalamualaikum, karena di
sini tidak dilandasi dengan ketauhidan, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh Pak. Maka iman itulah yang menjadi bernilai ibadah kita. Maka saya dan sampean harus berupaya untuk selalu menjaga iman kita. Maka Nabi kita mengingatkan supaya iman kita senantiasa diperbaharui. Jadidu imanakum. Ini kan sudah kita sampaikan pada saat pembahasan iman. Terus maka anak-anak kita diawasi. Ya kadang-kadang perbuatan anak kita dengan ilmu dan teknologi lalu ada istilahnya ada perpintahan, ada bintang ini. Oh kalau lahir bulan ini, tanggal ini, kapan ini, itu ini, kehidupan ini. Kalau itu menjadi sebuah keyakinan kepercayaan bagi anak kita, rusak iman juga, sehingga dia tidak menggantungkan kepada Allah, tapi menggantungkan kepada yang tadi. Hati-hati. Nah ini mudah-mudahan seperti orang Jawa, kalau itu dijadikan sebagai sebuah ikhtiar, tidak dijadikan sebagai sebuah keyakinan ikhtiar, tidak menjadi masalah. Ikhtiar saja, kita teruskan, kita sampaikan, kita serahkan ketentuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di orang Jawa ini, mohon maaf, saya banyak-banyak di orang Jawa. Di orang Jawa itu ada namanya pasaran. Kalau orang Jawa, orang Lamongan itu orang Gresik, orang Jombang ngerti dengan Lamongan, ngerti dengan pasaran. Ada namanya Pahing, Pon, Wagi, Kliwon, Legi, itu ada. Kalau orang dilahirkan hari Senin apa ini? Pasarannya tuh Senin Pon. Senin Pon itu ada hitungannya. Senin itu kalau hitungan orang Jawa nilainya 4, kalau Pon hitungannya 7. Jadi kalau Senin Pon itu jumlahnya 11. Itu ada hitungannya. Terus biasanya ciri-cirinya kalau orang dilahirkan pada hari Senin itu orang banyak ngomong, ciri-cirinya. Itu modelnya itu begitu. Itu ikhtiar saja. Ada lagi yang kalau ini katakannya yang laki-laki lahirnya jumlahnya 15, tidak boleh kawin dengan perempuan yang jumlahnya hanya 10, sehingga selawi tidak boleh. Itu ikhtiar. Tapi kalau jadikan keyakinan bersandar dengan itu, nah itu menjadi rusak iman kita. Itu ikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita oleh karena itu di sini diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya Muhammad SAW. Kita berikhtiar, kita sholat sunat subuh. Dikatakan oleh Nabi, sholat 2 rakaat, sholat fajar itu kebaikannya lebih baik daripada dunia seisi. Pertanyaannya muncul, apakah kita di dalam melakukan sholat tadi dilandasi semata-mata karena Allah atau ada unsur liwairillah? Ini penting. Maka guru-guru kita mengajari kita supaya sampai saya mengucapkan lafaznya. Sementara niat itu tidak diwajibkan dengan lafaz, tapi itu agar kita dituntut dengan ucapan kita. Lalu kita mengucapkan musolli sunatan qobliyatan, musolli sunatan qobliyatan syukiro kata ini mustaqbilatin lagi ada adillahi ta'ala. Jadi kita melakukan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Musolli fardhu maghrib tidak, tapi musolli sunatan qobliyatan syukiro kata ini mustaqbilatin lagi ada adillahi ta'ala. Ucapan kita adillahi ta'ala, apakah kita di dalam melakukan ini betul karena Allah ada unsur dia? Ini yang dijaga. Karena Nabi mengingatkan jadidu imanakum. Kita diperintah oleh Nabi untuk memperbarui iman kita. Iman agar di dalam kita melakukan amal ibadah mendapatkan keridhaan. Terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafizu ala rak'atayil fajri illa awwabu. Rawahu Bayhaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang memelihara dengan baik untuk mengerjakan menjalankan 2 rakaat
sholat sunat fajar kecuali orang itu tergolong masuk dalam kelompok orang-orang yang bertaubat. Di samping sampean mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada dunia seisinya, kata Nabi dalam hadis lain, dimasukkan sampean ke dalam kelompok hambanya yang bertaubat. Maka sekalipun sunat tidak kita sia-siakan, tidak kita sepelekan selama kita berkesempatan untuk melakukannya, berupaya kita untuk melakukannya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita sehingga kita senantiasa terpanggil. Kenapa? Karena semuanya ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah untuk kepentingan dan keperluan diri kita masing-masing, bukan untuk kepentingan Allah, tapi kepentingan kita masing-masing. Artinya kalau kita merasa memerlukan, maka apa yang sudah disediakan oleh Allah dan Rasulnya kita berupaya untuk melakukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shawqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u illa anta wa amalin la yanfa'u illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita duduk bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.